Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali saya bisa hadir bersama dengan istri dan melayani di tempat ini. Terima kasih untuk Pastor Yongki dan Ibu untuk kesempatan yang dipercayakan. Saya sudah seminggu di Amerika Serikat mengikuti General Assembly atau sidang sinodenya dari Church of God yang ada di Indianapolis. Kira-kira ada 5.000 orang lah kalau malam itu kumpul sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kalau meetingnya 2.000 lebih. Dan kemarin saya sampai di Philadelphia, lalu tadi pagi dan siang saya melayani di sana. Terima kasih sore ini bisa ada di New York, di BMC New York, dan besok malam sudah ke airport kembali ke Indonesia. Dan hari ini saya mau membagikan berkat firman Tuhan dengan judul Hidup Berbuah. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2, ayat 1 dan 2, lalu saya ulang, 1 Tesalonika pasal pertama ayat 2 dan 3 dan ayat 9 serta ayat yang ke-10. Sebetulnya kita bisa baca seluruh perikopnya tapi karena waktu saya baca beberapa ayat saja. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ayat 9 dan 10, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Saudara, kita sedang hidup pada akhir zaman. Kita tahu tidak lama lagi Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua. Itu sebabnya Tuhan ingin agar kita menjadi umat yang sungguh memuliakan Allah, yang hidupnya berkenan kepada Allah. Untuk itu kita harus menjadi umat yang berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Hidup berbuah artinya memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, hati yang bertobat hanya Tuhan yang bisa lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat dan dinikmati oleh orang-orang yang lain. Orang-orang Kristen yang hidupnya berbuah. Salah satu contoh Alkitab jemaat yang berbuah adalah jemaat di kota Tesalonika. Saudara, jemaat Tesalonika ini didirikan oleh Rasul Paulus dan temannya Silas atau Silwanus. Dan sebetulnya mereka hanya tinggal 3 minggu di sana, tidak lama. Lalu mereka diusir oleh para musuh Injil dan harus melanjutkan pelayanan ke kota yang lain. Tetapi jemaat ini berhasil dibangun. Dan walaupun di tengah tekanan, mereka menjadi relatif lebih matang secara rohani. Karena dalam surat Tesalonika ini paling tidak 4 kali Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena keberadaan jemaat ini. Saudara-saudara, mereka adalah jemaat yang berbuah, yang menyukakan hati Tuhan. Dan ini nampak di dalam 3 area, iman, harap, dan kasih. Karena memang pada akhirnya yang akan Tuhan lihat, yang Tuhan perhitungkan 3 hal ini. Iman, harap, kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Nah saudara, saya akan ajak kita melihat apa cirinya orang Kristen yang berbuah. Dan itu biarlah kita refleksikan dalam kehidupan kita. Bagaimana saya bisa menjadi orang Kristen yang berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di ayat 3 tadi, 3 hal
yang saya sebutkan di depan, iman, harap, kasih itu nampak. Dikatakan karena kamu memiliki pekerjaan iman. Jemaat ini bukan hanya jemaat yang beriman kepada Tuhan. Mereka bukan hanya jemaat yang memiliki pekerjaan, tetapi mereka memiliki pekerjaan iman. Artinya iman dinyatakan dalam pekerjaan baik, iman dinyatakan dalam perbuatan, dan perbuatan baik itu lahir karena iman kepada Yesus Kristus. Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu adalah mati. Ada orang ketemu saya, ngobrol-ngobrol, dan dia bilang, setelah tahu saya pendeta, dia bilang, oh saya juga orang Kristen Pak, saya juga percaya Yesus. Anda sudah dibaptis? Oh belum Pak, tapi saya sungguh percaya. Kalau tidak percaya, belahlah dadaku. Saya bilang dalam laut dapat diduga, hati orang siapa tahu. Dari mana saya tahu bahwa Anda sungguh-sungguh bertobat menjadi orang Kristen sejati? Kalau Anda mentaati perintah Tuhan untuk dibaptis. Orang yang tidak mau dibaptis menunjukkan bahwa dia belum siap hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kan iman harus dinyatakan di dalam tindakan. Lalu apa wujudnya kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Nah wujudnya dicatat ayat 9 tadi. Mereka berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Orang yang sungguh beriman tidak boleh lagi menyembah berhala, tapi sungguh menyembah Tuhan. Saudara, kalau kita nyembah patung, maka kita bisa lihat patung. Tapi patung gak bisa lihat kita. Tapi kalau kita nyembah Tuhan, kita gak bisa lihat Tuhan, betul? Tapi Tuhan bisa lihat kita. Kan mendingan Tuhan yang lihat kita daripada kita bisa lihat Tuhan. Karena kalau Tuhan melihat kita, Dia akan menolong kita, memberkati kita, memberikan jalan keluar bagi kita. Karena Dia adalah Allah yang baik untuk kita sekalian. Makanya sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, jangan ada berhala, jangan percaya kepada iblis dan tipu dayanya, jangan percaya kepada tahayul. Kalau di Indonesia itu ada orang udah jadi Kristen tapi masih percaya kepada tahayul, dongeng nenek-nenek tua yang gak ada dasar firmannya. Jangan duduk di atas bantal, nanti bantalnya bisulan pantatnya, begitu saudara. Apa kaitan antara bisu dan pantat sebetulnya? Ada yang bilang, kalau beli rumah atau sewa rumah, jangan yang nomornya 13, itu angka sial. Saya lihat juga hotel-hotel termasuk di Amerika, banyak juga yang gak ada nomor 13-nya. Katanya negara maju, free thinker, tapi percaya juga pada tahayul semacam itu. Di Indonesia ada orang yang mau sewa rumah, semuanya udah cocok. Waktu mau transaksi, mau dibayar, saudaranya bilang jangan ambil rumah itu. Loh kenapa? Tusuk sate. Carilah yang tusuk konde supaya berkatnya lebih besar. Nah ini kan tahayul saudara-saudara. Jangan tanam pohon pepaya di depan rumah, nanti nasibnya payah. Jangan bikin kolam di dalam rumah, nanti berkat kesedot ke dalam kolam. Ini adalah jenis-jenis tahayul yang tidak boleh kita percaya lagi sebagai anak-anak Tuhan. Jenis yang lain ala Amerika, versi Amerika, saya rasa juga banyak saudara. Maka kita harus meninggalkan berhala pada masa kini. Tapi ingat, berhala itu bukan sekedar patung. Orang modern udah gak nyembah patung rasanya. Tapi apa yang dimaksudkan dengan berhala? Berhala adalah sesuatu atau seseorang yang kita tempatkan di tempat Allah. Yang kita anggap paling penting di dalam kehidupan kita. Berhala itu bisa berupa kesibukan pekerjaan. Pokoknya kalau udah kerja itu nomor 1,
dan jam ibadah dan sebagainya ditabrak karena kita rasa cari duit itu lebih penting. Kalau di gereja nyanyinya yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Itu di gereja. Kalau di luar gereja yang penting cari duit. Lu kagak punya duit kagak hidup lu. Saudara-saudara, boleh kita bekerja mencari nafkah, tentu saja boleh. Tapi jangan jadikan itu sebagai berhala, sesuatu yang kita tempatkan di tempat pertama, prioritas yang seharusnya hanya ditempati oleh Allah semata-mata. Bisa juga itu berupa hobi kita yang menjauhkan kita dari hubungan dengan Tuhan. Melakukan hobi sampai nggak ada waktu untuk ibadah, berdoa, baca firman, menyembah Tuhan. Bukankah hobi sudah kita utamakan dibandingkan dengan kegiatan rohani yang ada? Barangkali kita juga mencintai orang tertentu lebih daripada Tuhan. Seperti akhirnya Abraham diuji oleh Tuhan. Apakah Abraham lebih cinta kepada Tuhan ataukah kepada anak yang diberikan pada masa tuanya, yaitu Ishak. Dan kebanyakan orang-orang terikat oleh berhala modern, yaitu mamon atau materi, uang pokoknya nomor satu. Padahal Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ingat di Jakarta ada orang punya toko rame sekali, tapi sudah lama nggak ke gereja. Lalu seorang pendeta ngajak majelisnya, ayo kita besuk yuk, kita datangi. Kenapa sih Bapak itu sudah lama nggak ke gereja, kita ajak ibadah lagi. Saudara-saudara, waktu mereka datang ternyata memang orang itu lagi sibuk ngitung duit, saudara. Karena banyak pelanggan datang. Nah kebetulan toko di depan, rumah di dalam, di belakang. Oh ada Pak Pendeta datang, ayo silakan masuk Pak. Sebentar saya nyusul Pak ya ke belakang. Saya ngitung uang sebentar ya, saya bereskan. Oh baik katanya. Pendeta masuk ke belakang, ke rumahnya. Duduk 5 menit, 10 menit, 15 menit, air teh datang, pembantu datang bawa kue, tapi yang punya rumah nggak datang-datang. Hampir 30 menit tidak ada tuan rumah yang masuk ke belakang. Lalu dia bilang sama majelis, rupanya kita datang pada waktu yang kurang tepat. Mari kita pulang saja, cari waktu yang lain. Iya Pak Pendeta. Maka kemudian mereka berdua pergi ke depan dan orang itu masih ngitung duit. Pak maaf ya, mungkin Bapak lagi sibuk, lain waktu saja. Orang itu jawab apa? Oh ada Pak Pendeta, waduh sorry lupa katanya. Bayangkan bisa ditunggu 3 jam gak muncul-muncul saudara sekalian. Waduh, sorry Pak, sorry katanya. Saudara-saudara, dan dia ketika pendeta pulang, nggak berdiri barang sebentar, menyalami ke atau apa. Sorry Pak ya, saya masih sibuk ya. Dia matanya masih tetap ngitung duit. Pulanglah pendeta, gondok juga saudara sekalian. Waduh, saya dicuekin begitu. Begitu pendeta mau masuk ke rumahnya, udah sampai. Anak pendeta bilang, Pak tadi ditelepon supaya Papa pergi ke rumah Bapak Anu. Loh, Papa baru ke sana. Dicuekin, iya ini anaknya telepon, minta segera datang. Loh kenapa? Papanya serangan jantung mendadak, saudara. Rupanya waktu ngitung duit cepet, nope, sape, capek, jatuh, geblak saudara. Dan akhirnya gak sempat dibawa ke rumah sakit, tapi sudah tidak tertolong. Inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Apa artinya kita memperoleh seluruh harta dunia tapi jiwa kita binasa? Karena itu di tengah kesibukan pekerjaan, kesibukan studi, kesibukan apapun, jangan kita melupakan Tuhan. Karena pekerjaan iman kita harus diwujudkan dengan meninggalkan berhala-berhala dan mengutamakan Tuhan sebagai pribadi yang terpenting di dalam kehidupan kita. Siapa yang setuju berikan kemuliaan untuk Tuhan kita?
Yang kedua, menurut ayat 3, jemaat ini bukan hanya memiliki pekerjaan iman, mereka juga memiliki usaha kasih. Mereka bukan cuma berusaha, tapi mereka memiliki kasih. Mereka bukan hanya punya kasih di dalam hati, tetapi menyatakan kasih di dalam usaha, di dalam perbuatan, dalam tindakan yang nyata. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18 berkata demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi itu bukan cuma ngomong doang. Kalau ada orang lapar di pinggir jalan, gak punya kerjaan, lalu kita gosip sama teman kita, kasihan ya si itu. Kasihan ya, lah cecak lebih hebat daripada kita. Karena dia bisa berdecak lebih nyaring daripada kita. Bukankah kita harus menolong orang-orang yang ada di sekitar? Kalau ada orang waktu kita lagi makan, dia mendekati kita. Pak, Ibu, tolong saya udah 3 hari gak makan, kasih saya makanan. Apa saudara keluarkan Alkitab segede bantal dan membuka Matius 4 ayat 4. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Percayalah kepada Yesus, dia roti kehidupan. Percayalah kepada Yesus, dia adalah air kehidupan. Pingsan itu orang, saudara-saudara. Bukankah khotbah kita yang terbaik adalah, mari silakan duduk, makan semua yang ada di meja makan, termasuk sendok piring dan garpunya kalau Anda bisa. Cinta, kasih harus dinyatakan di dalam usaha, di dalam tindakan. You can give without loving, but you can love without giving. Engkau dapat memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Lalu apa wujudnya orang yang memiliki usaha kasih itu? Ayat 9 tadi, dia telah berbalik dari berhala-berhala karena punya pekerjaan iman. Dan dia kemudian melayani Allah yang hidup dan yang benar karena dia memiliki usaha kasih. Jadi cinta kita kepada Tuhan harus diwujudkan di dalam pelayanan. Daud pernah berkata dalam Mazmur 116 ayat 12-13, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan mencintai saya dan saudara, maka yang harus kita lakukan adalah melayani Tuhan. Jangan kita jadi jemaat yang pasif, cuma nonton saja. Hadir di gereja tidak mau terlibat, hanya datang, duduk, dengar khotbah sedikit, dengar kesaksian sedikit, nyanyi sedikit, kasih kolekte sedikit, pulang dongko sedikit. Maka kita tidak mendapatkan berkat rohani. Tapi kalau kita tekun beribadah, melayani Tuhan, hidup kita akan berbuah-buah bagi Dia. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara, saya ini anak pendeta. Dari sejak kecil saya ke gereja, belum lahir pun saya sudah ke gereja, ikut perut ibu saya, saudara-saudara. Tapi saya ini belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya kekristenannya hanya kekristenan sekedar ikut agama orang tua. Saya pikir papa mama saya kan anak Allah, anak Tuhan. Maka saya anaknya mereka, saya jadi cucunya Tuhan. Tapi rupanya Tuhan gak pernah punya cucu. Tuhan hanya punya anak. Nah sampai satu kali saya mengikuti sebuah retreat. Itu juga terpaksa. Karena waktu liburan saya pergi ke Surabaya. Mau mengunjungi saudara sepupu saya. Mau main-main kira-kira 2 minggu. Saudara sepupu saya waktu itu kita masih remaja. Bilang gini, besok saya mau ikut retreat. Nah di kota saya males ikut kebaktian saudara sekalian. Lalu dia bilang, saya mau ikut retreat, kamu mau ikut enggak? Enggak saya bilang. Retreat apaan? Kebaktian kan? Oh lain. Kebaktiannya bukan di gereja, tapi di pinggir danau katanya. Oh, kalau pinggir danau boleh juga.
Berapa hari retreatnya? 4 hari. Oh jadi kebaktian sekali, main-main 4 hari? Bukan. Dia bilang tiap hari ada kebaktian. Oh jadi kalau 4 hari 4 kali dong kebaktiannya? Bukan. Sehari ada 5 sesi. Saya hitung 1 kali 5. Waduh ini kan 4 hari 20 sesi. Apa enggak kenyang saya pikir saudara. Saya bilang enggak, malas saya kebaktian sekali aja malas apalagi puluhan kali begitu. Ya udah, tapi saya udah bayar dan saya memang ingin ikut retreat. Ya kamu tunggu aja 4 hari di rumah. Lah saya main sama siapa? Papa mama saya katanya. Saya bilang kurang ajar juga kamu. Saya jauh-jauh ke sini suruh main sama papa mama kamu. Terpaksa saya ikut saudara-saudara. Saya tuh nggak ngerti, nggak tertarik pada perkara rohani. Orang nyanyi-nyanyi, ya, oh didoakan penuh Roh Kudus, oh penyembahan bahasa roh. Saya kan nggak ngerti ngomong apa ini ya. Yang saya dengar sandal lawas, sandal lawas, sandal lawas. Saya bilang sandal baru, sandal baru, sandal baru. Saudara sepupu saya penuh Roh Kudus ngomong lama, 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 lama. Saya bilang ngapain lama-lama, begitu saudara. Aduh setelah itu saya bertobat minta ampun. Karena saya nggak ngerti waktu itu saudara sekalian. Tuhan jangan sampai saya dianggap menghujat Roh Kudus. Saya kan nggak ngerti ini Tuhan. Tapi waktu itu memang saya nggak ngalami perkara-perkara rohani. Belum terlibat di dalam pelayanan, cinta sama Tuhan. Enggak saudara. Sampai ibadah malam terakhir. Itu kira-kira jam 10 malam masih khotbah loh saudara. Waduh saya udah ngantuk berat. Ya, lampu di mata udah 5 watt gitu saudara sekalian. Memberikan anggukan tanah setuju tanpa diminta. Tiba-tiba lagi pendeta khotbah ada orang kesurupan. Kerasukan setan. Lalu teriak, "Ciat!" Buak! Dia tendang itu kursi di sampingnya. Waduh, saya kaget luar biasa. Jantung copot saudara-saudara. Saya ambil lagi. Dan kemudian orang ini maju ke depan mau pukul itu pendeta yang sedang khotbah. Saya kaget, pendeta pasang kuda-kuda. Wah saya pikir rame juga karena malam terakhir midnight show. Karena di gereja saya nggak pernah lihat yang begini-begini saudara-saudara. Wah luar biasa. Itu udah malam rasanya hari Jumat, the Friday 13. Bayangkan saudara sekalian. Ada orang kerasukan diusir dalam nama Yesus setan keluar. Itu dia jatuh, blak, mendesis seperti ular. Diusir lagi dalam nama Yesus. Dia meraung seperti macan, saudara. Saya ngeri juga, bulu kuduk berdiri, nggak pernah lihat seperti itu. Tapi setelah berkali-kali ditengking, diusir setannya, didoakan. Lemes itu orang, digotong ke ruangan luar. Pendeta tutup Alkitabnya, dia nggak lanjutkan khotbahnya. Dan dia bilang, setan sudah keluar dari ruangan ini. Setan sudah keluar dari orang ini. Tapi setan masih ada di sini. Dan kalau engkau hatinya belum diisi oleh Yesus, setan bisa masuk kepada Anda. Lah ini the Friday 13 nakut-nakutin lagi saudara sekalian. Waduh, saya pikir gawat juga. Tapi kemudian dia lakukan altar call. Memanggil orang maju ke depan untuk didoakan. Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah saya bukan sekedar karena takut setan masuk kepada saya. Saya lihat kok kuasa nama Yesus luar biasa. Itu orang diusir dalam nama Yesus. Mau pukul dan sebagainya nggak bisa. Dan saya tahu Yesus nama di atas segala nama. Maka malam itu saya membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sejak itu hati saya berubah. Saya beli Alkitab baru, saya baca terus tiap hari dengan rutin dari Kejadian, Keluaran sampai Kitab Wahyu. Ayat-ayat penting dalam Alkitab saya garis bawahi. Yang perintah Tuhan garis bawah dengan tinta merah. Janji Tuhan tinta hijau. Kalau bukan janji, bukan perintah, tapi sesuatu yang menarik saya kasih dengan warna kuning atau orange. Sehingga Alkitab saya menjadi Alkitab pelangi saudara. Dan sejak itu saya kembali ke kota saya, cinta Tuhan, melayani. Ibadah nggak cukup sekali. Ibadah bisa 2-3 kali pada hari Minggu, saudara. Pada khotbahnya sama, yang mimpin pujian sama. Tapi sukacita itu luar biasa. Saya menghayati apa yang dikatakan oleh pemazmur.
Sebab satu hari pelataran Tuhan lebih indah dari 1000 hari di tempat lain. Dan rasanya kalau bisa tiap hari itu pengennya hari Minggu, saudara. Supaya saya bisa ibadah ketemu dengan saudara-saudara seiman. Itulah cinta mula-mula yang menggelora ada di dalam hati. Saya mulai melayani Tuhan, ikut semua kebaktian, kebaktian umum, kebaktian remaja, kebaktian pemuda, kebaktian sekolah minggu saya layani sebagai guru sekolah minggu. Cuma satu ibadah yang saya tidak ikuti, ibadah kaum ibu. Karena saya nggak punya rok, saudara-saudara. Tapi itulah kasih Kristus yang mengubah sehingga kita on fire bagi Tuhan. Jangan kita jadi orang Kristen tapi nggak ada api yang menyala cinta kepada Tuhan. Hanya karena didorong-dorong, engkau perlu mengalami kasih Tuhan. Sehingga engkau tidak didorong, tapi ada dorongan di dalam hati. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya waktu saya lulus SMA, mendaftarkan diri di sekolah yang saya inginkan. Saya ikuti tes. Nama saya ada di koran, saudara. Saya diterima. Aduh, senang sekali. Saya bawa koran itu masuk ke kamar tidur saya berlutut, saya berterima kasih karena saya diterima di sekolah yang saya inginkan. Tiba-tiba seperti ada suara di hati, enggak audible tapi di hati. Tinggalkan cita-citamu, masuk sekolah Alkitab, layani aku. Waduh, saudara. Saya kaget karena apa? Itu bukan keinginan saya. Saya maunya sekolah. Dan saya akhirnya bilang gini, Tuhan, kalau saya nggak diterima di sekolah itu, saya masuk sekolah Alkitab. Tapi karena saya udah diterima, ngapain saya masuk sekolah Alkitab? Tapi dorongan untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, itu nyata dalam hati saya. Dan berhari-hari saya tolak, saudara. Akibatnya saya gelisah, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Lagi makan tidak bisa tidur, lagi tidur tidak bisa makan, saudara-saudara. Sampai akhirnya saya bilang, ya udahlah, saya nyerah sama Tuhan. Biar kehendakmu yang jadi, baru damai sejahtera mengalir. Nah, salah satu keberatan saya untuk memberikan hidup melayani Tuhan sepenuh waktu adalah karena kelas 3 SMA saya mulai pacaran dengan seorang gadis yang sekarang adalah istri saya. Dia anak pengusaha. Dan dia sebelum pacaran dimulai sudah wanti-wanti. Karena dia sudah tahu saya anak pendeta. Kamu mau jadi pendeta enggak? Emang kenapa? Kalau kamu jadi pendeta, saya enggak mau. Saya bilang, siapa yang mau jadi pendeta? Ya udah, akhirnya kita mulai pacaran, saudara. Sekarang saya mau masuk sekolah Alkitab. Putuskan, saudara. Waduh, saya enggak berani ngomong sama dia. Tapi menjelang hari kita masuk sekolah Alkitab itu, terpaksa kan saya ngomong sama dia, sorry ya, saya udah janji gak akan jadi pendeta, tapi Tuhan memanggil saya ceritakan ceritanya. Dan dia bilang, saya juga mau masuk sekolah Alkitab. Hah? Saya kaget. Tapi tunggu dulu, bukan karena ikut-ikutan kamu, dia bilang. Rupanya dia pada satu malam sakit perut luar biasa, doa minta Tuhan sembuhkan. Kalau saya sembuh, saya mau melayani, masuk sekolah Alkitab. Waktu doa langsung sembuh, saudara-saudara. Besoknya dia bingung, udah berjanji sama Tuhan. Dia tanya sama mamanya, boleh gak ma, saya gak jadi ke sekolah yang saya tuju, saya sekolah Alkitab. Ya mama sih oke, tapi tanya papa. Papanya waktu ditanya diam cukup lama. Tapi akhirnya dia bilang oke, setuju. Wah, karena itulah dia juga gak ngomong sama saya. Kan dia kan ngancem-ngancem. Pokoknya masuk sekolah Alkitab jadi pendeta. Putus. Lah sekarang dia yang mau masuk, saudara. Dan dia juga pikir kan saya mau masuk ke sekolah yang saya sudah diterima itu. Akhirnya kita masuk sekolah Alkitab sama-sama. Saya ingat ada ayat di alam Amsal, jika Tuhan berkenan pada jalan seseorang, musuh orang itu pun diperdamaikan oleh Tuhan. Ini enggak musuhan, tapi beda visi, tapi disatukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkenan pada jalan hidup kita.
Kita sekolah teologi sampai lulus, wisuda, 2 minggu kemudian kami menikah, saudara. Dulu saya pikir menikah itu enak, ternyata memang enak. Kalau kita mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, yang sehati, yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, nggak semua orang memang harus jadi pendeta. Tapi kita harus jadi pelita, melayani Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Ayo saudara, layani di dalam kehidupan ini. Karena itu sesuatu yang indah. Saudara, saya melayani di Bandung. Di Bandung ada 6 tempat ibadah sekarang yang kami layani setiap minggu. Kira-kira berapa? 15 kali kebaktian yang berbeda-beda. Dan saya selalu mendorong untuk orang-orang melayani di setiap satelit ibadah itu ada perpaduan antara rohaniwan sama usahawan. Jadi pasti ada rohaniwannya di setiap tempat. Kalau ada orang kesurupan, kalau orang minta percaya Yesus, minta dibaptis dan sebagainya, itu tugasnya rohaniwan. Tapi koordinator ibadah, bikin rapat, bikin rencana ini, itu dan sebagainya, silahkan usahawan. Karena usahawan udah biasa ngatur orang di kantor dan sebagainya. Dan perpaduan ini menjadikan banyak orang-orang awam, usahawan, bahkan karyawan dan sebagainya terlibat di dalam pelayanan. Mereka merasa hidup berharga. Karena apa? Mereka sudah diselamatkan oleh Yesus. Dan mereka ingin memberikan sesuatu bagi Yesus. Saudara, layanilah Tuhan dengan talenta yang saudara terima dari Tuhan. Apapun itu, jangan hanya jadi Kristen penonton. Layani Tuhan karena Dia layak menerima yang terbaik dari kehidupan kita. Jadi jemaat yang berbuah, pertama punya pekerjaan iman. Wujudnya berbalik dari berhala-berhala dan percaya kepada Allah. Yang kedua, punya usaha kasih. Wujudnya apa? Melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan yang ketiga, yang terakhir, jemaat yang berbuah cirinya menurut ayat 3, mereka memiliki ketekunan pengharapan di dalam Yesus. Mereka tekun di dalam pengharapan, bukan hanya punya pengharapan saja, tapi pengharapan itu dilakukan dalam ketekunan. Bukan hanya bertekun saja, tetapi mereka dimotivasi ketekunannya karena pengharapan bahwa Tuhan akan datang kembali. Dan apa wujud daripada ketekunan pengharapan? Ayat 10, menantikan kedatangan anaknya kembali. Menantikan kedatangan Kristus. Caranya bagaimana menantikan? Dengan tekun. Tekun berdoa, tekun mentaati firman. Sehingga kita tidak seperti 5 gadis bodoh. Tapi sebaliknya menjadi 5 gadis yang bijaksana. Yang menantikan kedatangan Tuhan kembali. Saudara, tanda-tanda zaman sudah begitu jelas. Cuaca ekstrim ada di mana-mana. Krisis ekonomi global menghantui dunia. Peperangan terjadi di berbagai negara. Konflik horizontal secara politik juga bisa terjadi. Baru kemarin ini kan lagi kampanye Donald Trump ditembak. Aduh, saya pikir ini kejadian di Afrika, saudara sekalian. Ternyata di negara maju seperti Amerika. Dan untungnya cuma kena ke kuping. Kalau enggak, geser 1 senti aja, udah mati loh saudara sekalian. Kena kuping, ada orang pikir ini adalah konspirasi. Udah saya ditembak aja, tapi kenain kuping. Loh, orang kalau nembak kena kuping susah loh saudara. Gimana caranya? Saudara aja jadi Donald Trump lah ya. Ya, supaya saya naik ratingnya, kamu tembak saya pas kena kuping, supaya saya nanti jadi semacam victim, korban. Jadi orang akan milih saya. Berani saudara kalau dalam posisi Donald Trump, ayo tembakan ini kuping saya. Loh bisa mati beneran, orang sampingnya aja mati saudara sekalian. Waduh, itu nyaris ya, nyaris terjadi. Tapi Tuhan masih menyelamatkan.
Kenapa? Saya rasa masih ada tugas yang harus dia kerjakan. Tugasnya nggak tahu apalah, terserah Tuhan. Saya juga bukan salah satu pendukung kandidat A dan B dan C. Enggak, saudara. Hak pilih juga nggak punya saya, saudara. Ya, bukan urusan saya kan soal ini. Mungkin beberapa saudara bisa memilih. Tapi saya mau bilang, ini bisa terjadi di mana-mana. Yang nggak terduga, yang nggak terkira. Karena memang manusia makin hari makin jahat. Dunia makin jahat, peperangan terjadi di mana-mana. Dan ini merupakan tanda akhir zaman. 7 Oktober 2023, Hamas tiba-tiba menyerang Israel. Menewaskan lebih kurang 1.200 orang, saudara. Saya diundang beberapa bulan yang lalu. Dan difasilitasi ketemu dengan orang-orang di pemerintahan, IDF dan sebagainya, melihat tempat di mana konser musik Nova dilakukan, lalu bagaimana orang-orang dibantai di sana. Pergi ke Kibbutz Be'eri namanya, 4 km di perbatasan Gaza. Ada 1.250 orang yang tinggal di sana, semacam kompleks perumahan begitu saudara. Itu dari rumah ke rumah mereka ditembaki, dibunuh dengan perlakuan yang sangat kejam. Wanita diperkosa, anak-anak dibakar dan sebagainya. Dan kalau kita lihat langsung ngeri luar biasa. Itu sebabnya Israel begitu marah dan kemudian mereka menyerang Gaza, menyerang Rafah, saudara. Dan akhirnya dunia malah marah kepada Israel karena rasanya Israel kok mau menghabiskan para Hamas tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian muncul resolusi dari Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations supaya Palestina dibagi dua saja, satu untuk Israel, satu untuk Palestina. Sebetulnya United Nations itu sudah menawarkan solusi ini tahun 1947 sehabis Perang Dunia Kedua. Karena di Palestina itu banyak tinggal orang Arab, tapi juga orang-orang Yahudi kembali dari berbagai negara. Maka ada Arab Palestina, ada Yahudi Palestina. Palestina itu bukan nama bangsa sebetulnya. Palestina itu daerah, saudara. Dulu namanya Kanaan. Kalau istilah Alkitab Kanaan. Lalu dikenal sebagai Yudea. Ada yang menyebutnya tanah Israel karena diberikan kepada Abraham, bapa leluhur Israel 4.000 tahun yang lalu. Daud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota 3.000 tahun yang lalu. Tapi kemudian oleh seorang kaisar namanya Hadrian yang benci sekali kepada orang Israel tahun 315 diganti tahun 135 diganti namanya menjadi Syria Palestina hanya untuk menghapus istilah Israel, saudara. Jadi tanah itu sampai sekarang disebut sebagai tanah Palestina. Tapi Palestina itu sebetulnya daerah, bukan bangsa. Bangsanya Yahudi sama Arab, saudara. Dan jangan berpikir bahwa Palestina itu adalah keturunan orang-orang Filistin. Jangan saudara pikir Yasser Arafat, Mahmud Abbas, keturunan Goliat. Orang Filistin itu enggak. Orang Filistin itu dari pulau, namanya Pulau Kreta, pulau di Yunani, penyembah dewa Dagon, dewa ikan. Sedangkan orang-orang Arab dulunya penyembah dewa bulan. Tinggal di padang pasir, bukan pelaut. Nggak ada hubungannya antara Palestina dan Filistin. Tetapi mereka rebutan tanah. Nah, 1947 sudah disepakati, udah dibagi dua saja. Arab Palestina sama Yahudi Palestina. Yahudi menyambut tahun berikutnya, 14 Mei 1948, mereka bikin satu negara, yaitu Israel. Tetapi yang sebelahnya Arab nggak setuju karena mereka ingin menghapus Israel dari peta dunia. Maka sampai hari ini yang tinggal di sana cuma satu negara. Baru sekarang ini aja gara-gara peristiwa Gaza dan Rafah ingin menjadi dua negara. Nah, saya nggak tahu lah nanti ke depannya gimana. Tapi saya lihat dari Alkitab, kitab Zakaria, yang akan menjadi raja di Palestina itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Karena dia namanya yang satu-satunya. Tadi pagi di BMC Philadelphia ibadah 1 saya khotbah dengan judul Yesus akan menjadi raja di Palestina.
Jadi manusia bisa ribut dan sebagainya. Alkitab udah bilang yang akan jadi raja di Palestina, ibu kotanya Yerusalem, namanya Yesus, saudara-saudara. Jadi peperangan itu menjadi tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Makanya kita harus memiliki ketekunan, pengharapan. Karena akan ada tokoh jahat yang muncul, disebut sebagai antikris. Tapi sebelum antikris merajalela, maka orang-orang percaya yang beriman kepada Yesus akan diangkat bersama-sama dalam awan menyongsong Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lalu sudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ada orang yang gak percaya pengangkatan itu akan terjadi. Lah gimana dengan ayat ini? Ayat ini jelas berkata mereka akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi nanti penghulu malaikat berseru, nggak tahu berserunya gimana, mungkin dia teriak, Yesus datang. Sangkakala Allah berbunyi, mungkin bunyinya tetetetet, tererereret. Ini sangkakala Hollywood, saudara-saudara ya. Kalau sangkakala dari Ibrani kan tut, seperti tiupan shofar. Kalau sangkakala Indonesia, saudara tahu? Tererereret, tererereret. Yang datang bukan Tuhan Yesus, si unyil yang datang, saudara. Yesus datang di awan-awan. Orang yang mati dibangkitkan, mengenakan tubuh kebangkitan. Tubuh seperti yang dimiliki Yesus waktu dia bangkit dari antara orang mati. Kita yang masih hidup gak akan pernah mati. Kita diubah dengan tubuh kemuliaan. Menyongsong Tuhan di awan-awan. Ketemu dia di sana. Dan kita akan nyanyi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Belum bisa? Diturunin lagi nanti saudara. Latihan dulu, itu lagu kebangsaan nanti di atas saudara. Dan kalau ini terjadi, maka di bumi orang yang ditinggalkan, dianiaya oleh antikris. Akan ada dua perang besar. Namanya perang Gog dan Magog. Israel diserbu dari utara Rusia. Kerjasama dengan negara-negara yang lain termasuk Turki dan sebagainya. Selatan negara-negara Arab akan menjepit Israel. Disusul dengan perang yang kedua, Harmagedon. Antara barat, antikris dan sekutunya. 10 negara bersatu melawan timur. Kita berkata dari timur akan datang 20.000 laksa, 200 juta pasukan menyerang Israel, melintasi sungai Efrat yang makin kering. Saudara googling, sungai Efrat di Irak hari-hari ini makin lama makin kering. Karena itu akan menjadi jalan masuk 200 juta orang dari China akan datang. Kenapa saya bilang China? Karena ngirim 200 juta pasukan gak mungkin terjadi kalau China gak ikut serta, saudara. Pasukan dari timur, mungkin Jepang ikut serta, Korea Utara, ada Kim Jong-un akan datang, saudara-saudara. Ya, jadi itu akan terjadi. Itulah namanya perang Harmagedon. Kalau utara, selatan, barat, timur kumpul, namanya perang apa? Perang dunia, saudara. Tanda-tandanya udah nyata ini, ya, udah dekat. Makanya kita perlu berdoa. Kalau Indonesia, blok mana? Nggak tahu. Karena Indonesia dari dulu non-blok, saudara. Nggak blok barat, blok timur, blok utara, blok selatan. Nggak tahu kita. Ya, karena Indonesia non-blok. Negara Indonesia itu bukan negara agama. Tapi juga bukan negara sekuler. Makanya ada yang bilang Indonesia negara bukan-bukan, saudara. Tapi kita berdoa supaya Indonesia
tidak mengutuki umat pilihan Allah, tapi boleh masuk di dalam rencana Tuhan yang besar, yaitu kerajaan 1000 tahun damai yang akan segera dinyatakan oleh Kristus. Saudara bilang, tapi terserahlah kedatangan Tuhan, kapan terserah. Ya benar, kedatangan Kristus itu ada 2 jenis, global dan personal. Kalau global, Yesus datang di awan-awan. Kalau personal, nanti malam saudara tidur, mati, nggak bisa bangun lagi. Itu personal, sudah didatangi Tuhan, dijemput ke rumah Bapa. Makanya kita harus siapkan diri. Kapanpun Tuhan datang, kita siap sedia. Buang segala dosa, kenajisan, perkara jahat. Karena ketika Tuhan datang dan ketika tidak mempersiapkan diri dengan hidup benar, maka hukuman akan menimpa kita. Tapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, disucikan oleh darah Yesus, waktu Dia datang kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Ayat penutup, Roma pasal yang ke-13 ayat 12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Para pemain musik saya undang ke depan. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Hari sudah jauh malam. Tidak lama lagi surya kebenaran Kristus akan segera datang. Tinggalkan dosa, perbuatan jahat, najis. Mari kita hidup di dalam terang. Supaya waktu Tuhan datang kita tidak ditinggalkan. Kita diangkat menyongsong Dia. Itulah ketekunan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Dan kita diangkat pada waktu Yesus datang untuk kali kedua. Mari kita berdiri. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari dari awal katakan, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan Ku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bencana. jadi bencana untuk hormat-Mu. cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan Hingga kudus selalu. Agar apa? Agar aku menyenangkan. Mari angkat hatimu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu
Ada di antara saudara yang hari ini mau berjanji di hadapan Tuhan. Aku mau memiliki iman, harap, dan kasih. Imanku mata tertuju kepada Yesus. Kasihku diwujudkan dalam pelayanan. Pengharapanku dinyatakan dalam menantikan kedatangan Yesus dengan hidup berkenan kepada Dia. Sucikan saya dari segala dosa. Basuh kami dengan darah Yesus. Urapi kami dengan Roh Kudus. Sehingga ketika Engkau datang kami ditemukan seperti mempelai wanita dengan kain lenan halus. Hidup berkenan, hidup suci. Tuhan, layakkan kami karena kedatangan-Mu sudah sangat singkat. Siapa yang hari ini mau punya komitmen hidup berbuah untuk Tuhan, jadi berkat bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau itu doa saudara, angkat tangan, nyanyikan sekali lagi. Menyena. Nanti Ibu Lena istri saya berdoa buat kita. Senang hatiku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Makasih Bapak. Bapak, Kau melihat setiap kami yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Ya Rabbana Yesus. Kami rindu Tuhan, hidup yang hanya satu kali ini Tuhan. Kami rindu untuk berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau lihat setiap kami Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami bahwa kami hidup ini karena anugerah. Dan biar hidup kami untuk mempersiapkan kekekalan Tuhan. Karena itu Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami seringkali lupa akan tujuan hidup kami. Tapi sore hari ini Tuhan kami diingatkan. Biar setiap kami yang sudah mengenal Yesus, yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan. Kami ingin membalas segala kasih setia-Mu dengan memberikan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami ingin jadi anak-anak-Mu yang hidup berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Tidak tergoyahkan oleh apapun. Biar mata kami tertuju kepada Tuhan. Karena itulah yang membuat kami kuat, iman kami mantap Tuhan. Teguh iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga mau Tuhan memiliki kasih yang lebih lagi dari hari-hari yang lalu. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami mau mengasihi-Mu dengan melayani-Mu Tuhan. Melayani sesama, memberitakan Injil kabar baik. Supaya setiap orang diselamatkan seperti Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami juga mau bertekun di dalam pengharapan. Kalau ada di antara kami yang mengalami kesulitan masalah, kami tahu Tuhan, biar kami tetap bertekun, ada pengharapan senantiasa di dalam Tuhan. Biar kami mau hidup kudus, menjaga kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali hidup di dalam dosa. Sucikan dan kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Penuhkan kami dengan Roh-Mu Tuhan, supaya kami boleh hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Kami semakin hari semakin berkenan kepada-Mu, menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Kami rindu akan diangkat bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami mau tetap setia sampai akhir. Kami tetap mau beriman kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kalau ada di antara kami yang sedang sakit, kami percaya, kami beriman. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus
kami sudah disembuhkan. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap kami, segala penyakit kami Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami sudah sembuh. Kami beriman, kami percaya Engkau adalah penyembuh kami, Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami masalah hubungan dengan keluarga yang tidak baik, kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan Tuhan. Biar kami boleh memiliki kasih untuk mengampuni Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kuasa kasih itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan kalau ada di antara kami yang sedang mengalami masalah kesulitan finansial apapun Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit berkat-Mu dicurahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau akan memenuhi segala kebutuhan kami. Karena itu Tuhan, mulai hari ini kami akan lebih mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu yang sudah kami dengar. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tambah-tambahkan urapan-Mu, hikmat kasih karunia-Mu. Kami percaya saat ini kami sudah dipulihkan, kami sudah diberkati. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Lanjutkanlah kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.